Mbak Yosika udah masuk ke layar. Maatun apa ya? Oke, sebentar. Aku cari Maatun kok nggak ketemu ya. Maatun. Oh, ada dia. Yang tanpa angka ya. Siapa? Dia tuh ada 2 kayaknya akunnya. Oh, halo, selamat sore. Di sana ternyata udah asar ya. Jadi kita agak terlambat hari ini karena asar dulu buat teman-teman yang ada di Kaltara. Oke, nah di sini baru mau ajan. Selamat sore Mbak Yasika. Sore. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Sambil menunggu Maatun kita langsung aja ya untuk sharing sore ini. Selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung. Hari ini kita masih ada di acara Womenpreneur Talk Ramadan dengan teman-teman dari komunitas Womenpreneur Community yang kebetulan beberapa teman yang kita undang adalah beberapa alumni dari kegiatan kelas inkubasi ke sekolah bisnis IWPC gitu. Nah, sebentar ini kayaknya ada yang baru bergabung. Maatun sudah siarkan langsung bersama Maatun. Nah, hari ini kita live langsung bersama 2 orang yang lokasinya ada jauh dari tempat kita. Jauhnya tuh maksudnya karena saya sendiri ada di Bogor dan yang 2 ini ada dari Kaltara. Nanti ada Maatun sama Mbak Yosika. Selamat sore Mbak Yosika dan Maatun. Ini Maatun udah bergabung belum ya? Karena di layar aku belum kelihatan. Udah ada Maatun. Ya. Nah, ini kalau di ini kadang-kadang di IG tuh cuma muncul 2 layar, tapi di Inter kalau kita lihat dari akun yang lain udah 3 layar sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi, salam juga buat Maatun. Halo Maatun dan Mbak Yosika, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini kalau aku sebenarnya kalau ketemu Mbak Yosika agak grogi. Sebenarnya yang pinter ngomong tuh sebenarnya Mbak Yosika. Aku tuh agak-agak langsung minder gitu nih kalau Mbak Yosika. Halo Mbak Yosika, ya Mbak Yosika ngelek ya? Ah, Pematun ya. ya. Dikit ya. Oke. Nah, ini kita mulai dulu deh dengan berbicara mengenai asal muasal atau kenapa kemudian memilih usahanya masing-masing. Kalau Mbak Yosika sendiri ini kan kalau dari namanya tuh Yosika Cafe, tapi jadi Yosi Cafe. Seolah-olah bilang orang mikirnya Mbak Yosika punya kafe gitu kan. Padahal bukan. Amin. Nggak ada hubungannya sama kafe kan sebenarnya. Tapi nanti kita dengerin dulu ceritanya Mbak Yosika, terus kenapa menjadi Yosi Cafe dan dikenal lebih sebagai Yosi Cafe. Jadi kalau Mbak Yosika sendiri bidang usahanya lebih ke jasa ya. Ya, betul. Jasa event organizer sih gitu. Nah, boleh cerita awal muasal atau asal muasalnya atau backgroundnya Mbak Yosika sendiri ketika memulai usaha dunia itu sebenarnya apa usaha awalnya? Terus kenapa kemudian memilih kegiatan event organizer? Terus sekarang sudah sampai seperti apa? Silakan Mbak Yosika. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang udah ikutan join. Ada Maatun. Lalu Maatun di Kaltara dan saya di Kaltim ya. Saya di Balikpapan tepatnya. Oh, oke. Oke. Jadi memang di awalnya saya tuh banyak bergabung di event organizer pada waktu masih di Malang. Begitu udah di Balikpapan, itu kok kayaknya kayak udah biasa gitu ya. Jadi kangen nih bikin-bikin event gitu. Akhirnya bersama temen nih kemarin kebetulan berdua ya, 2 orang mamah muda pada waktu itu. Itu akhirnya bikin pelatihan-pelatihan. Jadi IO-nya lebih ke pelatihan, bukan IO yang ngadakan acara besar, konser musik dan lain-lain. Gitu. Karena memang pada waktu itu SDM-nya hanya 2 orang perempuan gitu ya. Nah, di situ kenapa kita memilihnya yang pelatihan? Jadi
kami tuh pengennya belajar tapi gratis gitu ya. Jadi gimana caranya gitu ya bisa menghadirkan pemateri-pemateri yang menurut kami bagus, tapi ngajakin juga yang lain gitu ya. Nah makanya akhirnya kami bikinlah event-event yang mengambil pemateri yang menurut kami bagus dan kita adakan eventnya di sini gitu. Jadi kan double ya gitu. Kita dapat ilmunya, kita bisa kenal pematerinya. Kemudian kalau ada keuntungan kita bisa jadi dapat untungnya juga gitu. Akhirnya lama-lama jadi satu bisnis. Dan kemudian kafe tadi yang Mbak Mia bilang kok kayaknya punya kafe gitu ya. Karena memang awalnya itu diambil dari nama tengah ya. Karena nama Yosika Ferinda gitu ya. Jadi diambil di tengahnya aja gitu, kafe gitu. Nah, makanya nama IO-nya adalah Cafe Pro. Pro-nya itu nama awal kami adalah Cafe Production gitu ya. Biasanya dulu kalau kita ngambil nama IO pasti ada production-productionnya gitu ya. Akhirnya kepanjangan nih kayaknya kita nyebutnya Cafe Production gitu ya. Terus kesebutlah pada waktu itu kita menyingkat sendiri secara tidak sengaja itu Cafe Pro gitu. Jadi ini kami dari Cafe Pro gitu. Ini kami dari Cafe Pro. Oh, bagus juga ya kayaknya kalau dipikir namanya jadi Cafe Pro. Nah, akhirnya di tahun 2012 saya patenkan nama Cafe Pro gitu ya di Dirjen Haki untuk kelas event organizer gitu. Dan di tahun 2022 kemarin itu udah perpanjangan untuk 10 tahun ke depan. Dan hingga saat ini kemarin kami ikut sertifikasi BNSP untuk SDM-nya, jadi untuk marketing communication dan venue management gitu. Jadi kami mencoba untuk mengupgrade diri gitu ya secara kualitas tim itu dengan sertifikasi begitu. Dan kami juga tidak hanya ini ya Mbak Mia kayak bikin event sendiri gitu, tapi kadang kita juga support teman-teman. Jadi kadang kita jadi bantu jadi tiket box, kadang kita bantu di bagian oke, kita ambil divisi videonya aja nih gitu, atau enggak kita ambil di sisi bagian acaranya aja gitu. Jadi memang kami punya semangat kolaborasi ya, terutama karena kita nggak mungkin jadi besar kalau nggak bareng-bareng gitu. Kayak slogan kami adalah Your Event Partner. Ya, jadi fokus kepada pengembangan event organizer ya Mbak ya? Iya, dan pelatihan. Dan pelatihan. Nah, kegiatannya offline atau online? Sekarang masih udah bisa offline ya? Dari dulu emang offline ya? Offline ada, dari dulu offline awalnya. Kami baru mulai online kan sejak pandemi ya, belajar online gitu. Tapi sekarang jadinya dua-duanya. Gitu. Kalau kita pengen menjangkaunya yang peserta sampai seluruh Indonesia gitu ya kita pakainya online. Gitu. Tapi kalau yang banyak prakteknya dan itu kayak kelas-kelas VO kan harus praktek ya. Itu kita kebanyakan memang offline. Oh, Oke, jadi jasanya adalah jasa pelatihan dan event organizer. Nah, ini sudah ada, kalau tadi Mbak Yosika dari Kalimantan Timur, Balikpapan, ini Mak Atun dari Kaltara. Selamat sore, Mak Atun. Selamat sore, Mbak. Oke, apa kabar, Mak Atun? Mak Atun kemarin ada WA aku, Mbak Mia, aku deg-degan loh, besok mesti ngapain katanya. Padahal kita cuma ngobrol-ngobrol aja kok di sini, nggak diapa-apain. Kita ngobrol aja, biar teman-teman juga tahu kalau kita punya banyak teman perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ini, salah duanya adalah Mbak Yosika yang dari Kaltim dan kemudian ada Mak Atun dari Kaltara. Nah, kalau Mak Atun sendiri usahanya ada kuliner. Kalau aku lihat di IG-nya itu apa Mak Atun yang terkenal baby crab ya atau apa ya? Boleh diceritain Mak Atun? Oke. Boleh diceritain Mak Atun usahanya dimulai sejak kapan? Dulu Mak Atun sebelum memulai usaha itu apa? Terus kenapa memilih Little Crab sebagai salah satu andalan dari Mak Atun? Boleh Mak Atun? Oh ya, dulu usaha kami yaitu
olahan hasil laut dan kopi. Tadinya saya itu keluhan karena basic saya seorang bidan, jadi waktu saya home visit ya, home care, perawatan di rumah, kebetulan kami ini daerah nelayan, Pak. Jadi di situ ada keluhan seorang istri nelayan lagi habis melahirkan, jadi saya periksa di rumah, saya kontrol lah kondisinya, ngeluh. Kepiting saya ini kecil-kecil karena kepiting kelong, jadi itu terjerat dan kakinya itu patah-patah, nggak bisa diekspor karena cacat ya. Jadi saya bilang, coba ibu rebus, dicuci bersih, rebus, terus ini ambil dagingnya, nanti saya yang beli. Saat itu saya beli, saya waktu itu masih catering ya, catering rekanan dengan dinas-dinas. Itu karena kami masih ASN, belum pensiun. Nah, dari situ kami ini, tapi lama-lama kok ya banyak banget ya, apain ini biar bisa awet. Nah, akhirnya terpikir saya abon. Dan alhamdulillah sampai sekarang abon kepiting ini masih menjadi ikonnya, karena kepiting merupakan ikonnya Kota Tarakan ya. Ini abonnya ya, ini kemarin nih hasil dari gemblengan BPC yang tadinya cuma kemasan dengan aluminium foil, tapi masih yang bungkusan biasa lah, segi 4 biasa. Akhirnya dilatih dari rasa juga gitu. Waktu itu bilang Mami Irma, wah ini seronteng atau apa, Mak? Orang ininya kepiting itu istilahnya makanan raja, makanan ini kok kenapa cuma kayak gini. Dari situlah kami, dari waktu inkubator dari BPC itu kami digembleng sampai saya cari bagaimana solusinya, sampai akhirnya ditemukanlah rasa yang cocok dengan kepiting. Dan alhamdulillah sampai sekarang lumayan lah ini ya. Sampai ya, kemungkinan ada di sini tuh yang usaha abon cuma saya sama ada satu lagi, karena juga bahan bakunya itu agak sulit, karena kepiting sendiri dijual mentah aja juga sudah harga tinggi sekarang ini. Jadi kedua juga mungkin karena malas ya, orang itu mau mengambil dagingnya tuh malas gitu. Ini karena tadi tuh mungkin karena satunya tuh pasien, yang kedua karena hasil kepitingnya itu tidak memadai untuk dijual hidup. Akhirnya itu tadi tetap dia tuh konsisten masih menjual daging kepiting itu. Itu dari supplier kami ya. Makanya kami masih tetap, walaupun dengan harga kepiting mau naik mau turun, itu saya masih tetap konsisten bikin terus. Juga begitu dengan yang lain. Kalau little crab itu tadinya di sini kepiting itu terikut dengan ikan lembek, ikan tipis itu yang menjadi ikonnya Tarakan. Saya heran kok ini tidak ada yang makan ya di sini. Nah, maka di Surabaya itu mahal. Akhirnya saya menyuruh anak-anak itu, kamu mau ndak uang pulsa? Saya bilang, mau Bu. Nah, kumpulin ya, nanti ada satu orang yang saya percaya, tolong nanti kumpul ke tempat ibu ini, saya titipkan uang, kasih anak-anak itu sekilo. Waktu itu harganya masih 3.000, saya kasih harga 3.000. Akhirnya nanti kalau sudah ngumpul saya ambil gitu. Itu pun tidak setiap, karena kalau nelayan ini tidak setiap hari ya, ada hari-hari tertentu, ada air istilahnya, ini air pasang, air turun, air kapan ngambilnya. Ini setiap jenis ikan, jenis hasil penangkapan ini juga mengikuti dengan macam-macam air ya. Nah, jadi saat itu kami kumpul, terus saya kelola, saya bikin crispy ini. Sampai sekarang masih menjadi andalan, dan setiap tamu itu masih menginginkan itu. Oke, terima kasih. Jadi produk andalannya ini dari seorang bidan, kemudian gara-gara ngeliat baby crab pada lahir dengan cacat, dia diolah menjadi jadi seru ya. Iya, kepitingnya didapat sudah dengan cacat semua dengan
Bu Bidannya kasihan daripada Gadi ini jadi bikin ini ya lebih berpikir ekonomis. Wah ini kayaknya bakalan bisa dijual gitu. Nah ini aku mau tahu nih untuk Mbak Yosika karena berbentuk jasa ya usahanya. Kira-kira apa nih yang bisa diceritain ke teman-teman yang ada di layar yang sekarang mungkin lagi lihat atau nanti ada di reels kita karena ini kita rekam untuk ditunjukin ke teman-teman semua jenis usahanya Mbak Yosika supaya kita tahu nih ya memperkenalkan usahanya sih sebenarnya. Ada di situ atau Mbak Yosika pakai alat peraga apa supaya bisa teman-teman tahu mengenai si Cafe Pro? Silakan Mbak. Apa ya alat peraganya? Karena bentuknya jasa ya gitu. Mungkin bisa di ke IG aja ya, IG-nya cafepro.id. Ya, kalau dari di situ ada beberapa yang udah kami kerjakan gitu ya. Seperti kelas voice over. Itu karena memang dulunya saya itu sebelum pandemi itu banyak bikin pelatihan tentang UMKM gitu. Tapi kemudian setelah pandemi gitu ya, karena saya dulunya juga mantan penyiar, ada peluang nih gitu ya, peluang yang bisa saya garap di Balikpapan. Pertama kali saya bikin pelatihan MC itu dengan alumni WPC juga, Mbak Maria Yosepi ya, yang dari Bontang. Salah, Berau. Dari Berau. Salah, Berau. Ya, dari Berau. Itu adalah event pertama saya. Jadi setelah saya berdiri, Cafe Pro berdiri ya, Cafe Pro berdiri, kemudian dia sempat vakum karena teman sejawat itu, teman tandem saya itu kembali ke Malang. Akhirnya sempat stop gitu ya, dan bangkit lagi itu di saat setelah inkubatornya WPC. Nah dari situ kemudian kami berdua melihat peluang, yuk bikin yuk pelatihan MC di Balikpapan gitu. Akhirnya bikinlah kita. Itu adalah event pertama dan terakhir sebelum pandemi. Jadi itu kaget banget. Aduh, aku baru mulai, kok tiba-tiba nggak boleh bikin event ya gitu. Jadi langsung panik dong. Ini kayak ibarat kalau bayi itu ya udah mau brojol balik lagi gitu ya. Jadi bingung kita. Jadi makanya dari situ saya sempat berpikir, aduh mau bikin acara apa lagi ya? Itu kan nggak bisa ya kalau nggak offline gitu. Dulu tuh belum ada kepikiran kita bikin acara-acara kayak gini, live IG. Itu kan nggak ada ya, maksudnya belum tren kali ya gitu. Terus kemudian ada pelatihan-pelatihan yang online lewat webinar-webinar. Nah setelah pandemi itu saya sempat nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Nah baru di situ ada satu pelatihan tentang voice over yang saya ikuti dan akhirnya membuat jadi kayak kepancing ya idenya. Oh bisa nih bikin acara yang online gitu. Nah dari situ saya coba bikin kegiatan-kegiatan yang online. Dulu masih mahal banget ya kalau kita berlangganan Zoom gitu. Jadi saya nebeng dulu sama temen. Nebeng yang dia memang berlangganan gitu. Jadi saya coba dong gitu pinjem 2 jam gitu. Awalnya hanya pelatihan yang ke anak-anak. Jadi kayak public speaking untuk anak gitu. Hanya sekedar melatih mereka lebih percaya diri gitu ya. Nah, lama-lama saya mencoba untuk bikin yang benar-benar voice over gitu. Itu kemarin kerjasama dengan rekan yang ada di Malang. Dia seorang voice over juga sama writer gitu. Nah itu sempat beberapa kali gitu ya. Jadi kita coba trial and error gitu ya, bikin kelas-kelas kecil gitu. Karena kan nggak tahu pandemi itu sampai akan berakhir berapa tahun ya gitu. Nah alhamdulillahnya nggak sampai 3 tahun pandeminya udah hilang lah ya gitu. Dan pemerintah juga sudah mulai membolehkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline, walaupun dengan berbagai macam pembatasan ya, protokol kesehatan dan lain-lain gitu. Nah dari situ saya coba bikin yang offline-nya gitu. Dengan kelas-kelas kecil juga, nggak lebih dari 15 orang gitu ya.
tapi kita banyakin kayak praktek-praktek gitu. Jadi selain IO-nya jalan, saya juga kayak ini nih menebar virus VO ya ada di Balikpapan gitu. Karena memang industri itu belum banyak ya di Balikpapan gitu Mbak gitu. Jadi orang masih bertanya-tanya. Kalau di Jakarta mungkin udah kenal banget ya, oh VO apa sih, Daber apa sih gitu. Kerjaannya ngapain aja gitu. Tapi kalau di Balikpapan kan belum ya. Jadi saya mulai mengenalkan gitu dan membranding diri menjadi seorang voice over talent gitu ya. Sambil ngenalin diri, ngenalin juga nih aku punya kelas loh kayak gitu. Jadi ya memang kalau kita jasa branding diri kita itu kalau menurut saya sih penting ya. Personal Karena branding. ya karena kita itu awal dilihat adalah diri kita sebelum produknya gitu. Harapannya kalau emang personal brandingnya udah dapet, itu kita jual apa aja insya Allah lancar lah ya. Ada aja yang beli gitu. Karena orangnya ngelihatnya kita, bukan hanya ngelihat barangnya doang gitu. Mbak. Kayaknya sih zaman sekarang hampir semua usaha termasuk UMKM ya siapapun itu bentuk usahanya emang yang di personal branding itu udah perlu banget ya. Nggak hanya biasa. Jadi ada keterikatan dan kewajiban sih sebenarnya kita punya personal branding. Benar. Oke. Ya kadang kan orang itu nggak kenal pemiliknya ya Mbak. Kadang cuma ngelihat produknya nih gitu, ketemu pemiliknya dikira bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi kan ini siapa gitu, padahal ini loh pemiliknya gitu. Dan benar keterikatan emosional ketika kita kenal dengan pemiliknya itu kadang harga barang itu kayak tutup mata aja gitu. Yang penting aku beli sama dia nih, misalnya saya beli sama Mbak Mia, harganya lebih mahal nih dari Mak Atun misalnya. Tapi karena saya lebih dekat dengan Mbak Mia, mungkin saya tetap akan beli sama Mbak Mia gitu. Nah, jadi keterikatan emosional terhadap pemilik itu di personal branding penting gitu sih. Thank you. Sekarang ke Mak Atun. Mak, ada produknya kah? Ini kayak aku lihat di belakang ada etalase ya. Etalasenya Mak Atun. Boleh dong dikenalin ke teman-teman yang sekarang ada di layar yang lagi di kita. Produk andalan dari Mak Atun. Apa aja ditunjukin ke layar ya Mak Atun ya, supaya kenal. Ya. Silakan Mak Atun. Ini Mbak abon kepiting. Ini abon bandeng. Yang ini terus ada little crab. Ada rumikan, cheese steak rumikan. Cheese steak rumikan itu cheese steak tapi pakai bahan karena kami sebagai kota penghasil di sini ya, kota atau pulau yang penghasil ikan, saya tambahkan rumput laut dan ikan, sehingga nanti ada rasa-rasa ini selain, jadi tidak hanya rasa keju tapi ada rasa ikan dan rumput lautnya. Karena ini untuk sebagai kandungan gizinya akan lebih bermanfaat, lebih tambah nih, ada tambahan. Terus ada lagi ini Mbak kopi. Tempo hari itu karena ini dulu kopi jantan, saya ganti dengan kopi energik karena ada larangan dengan nama jantannya sendiri. Ini sebagai tantangan. Waktu tahun 2017 kita tahun 2016 itu kita ada SPQ seperti tilawatul Quran itu yang tingkat nasional. Pak Wali menantang, kenapa kok enggak punya makanan khas Tidung, khas yang ini. Jadi saya membuat satu minuman yang sekaligus menantang, karena setiap orang kesini kok mesti carinya Malaysia yang kopi jantan Malaysia. Kalau kita sendiri, saya coba, saya gali, karena saya dulu juga pernah memegang di dinas kesehatan, memegang Batra, pengobatan tradisional. Itu saya cari dari herbal itu apa aja yang bisa membangkitkan hormon gitu, dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di kota Indonesia, yang ada di Indonesia ini, terutama di Kalimantan ya. Jadi saya membuat ini kopi, tadinya kopi jantan karena ada teguran, jadi saya ganti kopi energi.
Sehingga tidak orang selalu ke sini mencari produk Malaysia, produk Malaysia. Kalau kita sendiri bisa produk, kenapa sih harus pakai produk negara lain? Dan ini kemarin juga sudah go internasional, diambil ke mana nih? Timur Tengah itu. Sebelahnya Dubai itu apa ya? Apa Mbak? Lupa. Sebelahnya Dubai katanya. Tetangganya Dubai katanya. Beda RT. Dubai Qatar. Oh, beda. Aduh, kok aku ngeblank gitu ya. Itu dilirik karena di sana negara yang apa ya, masih ini Mbak, pokoknya tukaran uang tertinggi dari Indonesia. Oh, negara Emirat Arab ya berarti ya. Lain daerah Timur Tengah, daerah Arab. Kita di dan sudah mencoba, cuma sampai saat ini juga belum ada kembali. Waktu itu masih tes saja. Mungkin karena apa birokrasinya yang agak rumit ya, jadi kami belum sambil persiapan ekspor ini. Kalau yang sudah kemarin ini udah diekspor ke Australia, ke Melbourne, yaitu abon kepiting sama abon bandeng. Jadi walaupun tidak langsung, istilahnya apa ya kemarin itu, istilahnya apa Mbak, lewat orang lain lah, lewat asosiasi. Asosiasi Jasa Boga atau APJI, itu asosiasi pengusaha ya, pengusaha jasa boga. Lewat APJI kami kemarin itu dibawa ke Melbourne. Dan mudahan ini karena mulainya menjelang puasa kemarin, semoga aja di sana banyak disukai dan bisa kembali ya, memesan kembali atau menghendaki untuk pengiriman ulang. Dan kalau bisa kontinu lah seterusnya. Amin. Ya. Jadi total ada berapa produk Matun punya? Hari ini di rumah kosong Mbak. Udang crispy sama satunya abon tuna. Jadi kemarin saya juga tidak nyisain stok di sini, langsung saya drop ke ini aja, ke UKM Center, ke oleh-oleh khas Kaltara, ke toko-toko. Jadi ini di rumah nggak bisa. Karena kadang-kadang juga tamu-tamu ini sudah tahu dari web, mungkin dari media sosial lah ya, udah tahu semua, sehingga tamu-tamu itu langsung ke sini. Karena stok di rumah ini lagi kosong, masih belum produk. Puasa ini agak melemah lah Mbak. Karena maklum mungkin tenaganya juga melemah kan, karena puasa, istirahat lah. Dan melemah fisiknya kurang Mbak, kurang fit mungkin. Kalau di depan kompor ini maklum kan, harus perlu banyak ini sih, banyak air mungkin. yang paling best seller apa Matun? Yang best seller itu abon kepiting sama Little Crab. Oh, Little Sebetulnya Crab. semuanya tuh hampir sama aja, cuma kalau orang dua ini yang paling mungkin, kalau yang dicari ya. Dalam seminggu kita bisa gantian karena produknya banyak. Dalam seminggu itu kita produksi sekali satu. Tapi kalau terpaksa habis ya, kalau stok kurang ya mau tidak mau bisa 2 kali produknya diperbanyak. Seperti Little Crab sama abon kepiting. Itu yang masih menjadi. Ini ada pertanyaan, Nunukan bukan penghasil kopi. Nah, itu kopinya dapat dari mana, Matun? Oh, kopi dari Malino. Kami Tarakan, Mbak. Tarakan nggak bisa. Kopi itu nggak ada ya di sana. Harus ketinggian usul. Dari Malino, makanya ini oleh-olehnya oleh-oleh khas Kaltara, bukan kami khas Tarakan. Jadi ya, tapi di namanya dia khas Kaltara. Ya, 2 suku asli, yaitu suku Kidung sama suku Dayak. Walaupun Dayak ini juga macam-macam di setiap pulau, setiap lain daerah nanti nama Dayaknya juga lain. Kopinya ini dari Malino sampai dari Krayang.
Karena Malino itu ada dataran air tinggi, karena kopi itu minimal hidup, kalau saya jajakin ya, kayak di Jawa tuh minimal hidup di atas ketinggian 300 meter di permukaan air laut sih. Kopi baru enak gitu, baru bisa dikonsumsi dengan bagus. Jadi kalau si kopi energik ini memang selain kopinya sendiri ada tambahan rempah-rempah yang Maatun tambahin supaya itu jadi menambah kejantanan menambah kejantanan gitu ya Maatun ya. Iya Mbak energi. Ini perempuan baru mau nanya ini kalau perempuan yang minum Mbak jadi apa? Karena hormonnya itu yang dipengaruhi bukan hormon langsung testosteronnya gitu enggak, tapi ini FSH-nya. Jadi untuk merangsang menimbulkan hormon testosteron dan estrogen. Jadi itu hanya hormon laki-laki ya. Jadi kalau mantan bidan kemudian berbicara mengenai kejantanan, kayaknya dia masuk akal ya, make sense ya untuk jalan ini. Balik lagi personal brandingnya dapat. Kalian konsultasi ya. Jadi dipercaya ya dia Bu Maatun jualan kopi energi, kopi kejantanan, orang dia mantan bidan, dia paham ngerti bahasanya. Kalau kita yang jalan langsung nggak mudeng yang beli. Tapi kopinya juga khusus nih Pak. Jadi kopinya khusus. Sekian kali itu tidak boleh. Apa namanya PA berry kalau dalam bahasa Latinnya itu kita pilih yang kopi tunggal. Jadi kalau kopi satu biji itu kan biji kopi itu kalau dipecah di dalamnya ada dua isinya, biasanya itu kan yang kita minum selama ini. Ini yang isinya tunggal itu yang kita pilih. Jadi akan kelihatan dari bentuknya itu juga lain. Dari situ kita pilih, kita ambil. Tapi nanti yang kopi perempuannya, yang kopi biasa itu kita pakai kopi tidur, kopi babok. Babok itu artinya tumbuk, Mak. Padahal ya zaman sekarang siapa mau numbuk. Cuma istilahnya. Dulunya kan nenek moyangnya ini babok itu bahasa Tidung, Mbak. Artinya tumbuk, arti ditumbuk. Tapi kita ambil dari resep tradisionalnya karena di sini mayoritas nelayan. Kopi ini untuk menghilangkan mungkin masuk angin, untuk apa gitu, untuk ini kan, untuk capek-capek itu dengan rempah, tambahin rempah jahe, kayu manis, terus cengkeh, serta ada satu tadi itu apa ya namanya, namanya bahasa sini, jadi saya kurang ini ya. Begitu juga dengan kopi. Maatun grogi jadi lupa mulu dari tadi. Tenang Maatun. Ngeblank sudah. Langsung ngeblank. Karena memang ada bahasa daerah yang daerah di Indonesia kan ya. Betul. Jadi kalau ini juga tambahannya kan kopi energi. Itu tambahannya jahe merah di sini banyak ya, jahe merah ada apa ini namanya kuda laut ini sebetulnya dilindungi tidak boleh, tapi gimana kalau udah mati, daripada dibuang ya bagus saya pungutin deh, yang nyangkut di kuda laut tuh kuda laut beneran. Logo pertama kuda laut. Oh, kuda laut itu gede apa kecil sih? Jadi kebayangnya kuda laut itu anak kecil ya? Oh. Tapi tenaganya besar. Tenaganya yang besar. Bayangkan kuda, kita udah kuda aja udah langsung terus kuda laut apalagi gitu kan ya. Ternyata kuda laut kecil tapi tenaganya besar. Nih Maatun ada di sini tapi pasak bumi atau tongkat ali kalau bahasa ininya ya. Kalau Malaysia itu kerennya tongkat ali. Padahal kalau kita di sini pasak bumi. Mungkin kalau Mbak ini ya sudah Mbak di Balikpapan sudah familiar dengan bahasa-bahasa kami di Kalimantan. Ya. Kalau yang itu sih masih familiar ya, tapi kadang yang tadi yang Maatun bilang apa sih babok, apa itu kalau di sini mungkin kayak tumpuk tetap tumpuk ya. Daerah sini. Daerah sini sendiri. Karena kalau di Balikpapan itu yang familiar itu bahasanya mungkin Banjarmasin sama Kutai ya. Iya. Yang banyak. Tapi masih lebih banyak
Biasa wong, Mak, wong Jawa. Ah, nggih, sami kula nggih Jawa. Bercampur-campur lah kita ini ya. Wong Jawa. Pada akhirnya background kita sama ini, sama-sama Jawa. Tapi kalau saya Jawanya udah ini akulturasi, udah nggak jelas kalau saya Jawa ya. Karena kebanyakan kelamaan di Cibinong. Kalau secara darah Jawa. Nih kalau di PSSI bisa dinaturalisasi kita. Karena ini darah Jawa. Itu ragamnya Indonesia ya, hebat Indonesia itu ragam. Kita bertiga ada dari Kaltim, Kaltara, Bogor, ternyata Jawa semua ya. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya Jawa. Nih aku mau tahu nih untuk Mbak Yosi sama Mak Atun untuk value dari usahanya itu sendiri apa nih? Kalau tadi kan Mak Atun banyak sekali produknya, tapi kita pengen tahu nih sebenarnya kesinambungannya satu sama lain apa, atau misalnya DNA-nya itu sebenarnya apa? Nah, Mbak Yosika sendiri dengan usahanya Cafe Pro itu value-nya apa? Silakan Mbak Yosika. Saya sebenarnya bingung kalau ditanya begini ya. Jujur gitu aja. Berasa balik lagi ke WPC ya. Itu di tengah itu apa ya? Gitu. Iya. Tapi setidaknya ada sesuatu yang value kan sebenarnya ada sesuatu yang menjawab solusi dari kebutuhan sebenarnya kenapa harus ada usaha kita kan. Nah kira-kira kalau Mbak Yosika tuh sebenarnya apa nih menjawab solusi apa? Ya kalau yang sekarang sih karena jujur sebenarnya sudah bergeser dari BNC yang waktu di inkubator gitu ya. Karena tadi saya bilang bahwa memang kita ngelihatnya bahwa Balikpapan itu akan deket banget sama IKN ya. Terus kemudian akan banyak industri-industri kreatif yang akan ada di Balikpapan gitu. Kalau kemarin ada sempat industri kreatif di bidang perfilman gitu ya, terus penulisan itu udah mulai banyak bikin event di sini gitu. Nah, saya mengambilnya lebih ke yang industri kreatif dari segi dubber dan pengisi suara. Karena kalau dilihat sekarang pemerintah itu juga udah mulai banyak video-video yang diproduksi gitu ya. Ternyata VO-nya itu dari luar. Padahal sebenarnya gitu ya. Talenta voice over talent di Balikpapan itu banyak, cuman belum kelihatan. Belum terbaca, belum kelihatan. Iya, jadi saya taunya begitu kalau di IG kita pakai hashtag gitu ya, kita cari hashtag voice over talent Balikpapan, itu banyak kok gitu. Dan teman-teman itu belum berani aja gitu, belum berani mengedepankan bahwa saya seorang voice over talent loh gitu. Tapi setelah kita bikin acara pelatihan gitu kayak dari penyiar, dari MC, itu ternyata mereka pengen nih belajar tapi nggak tahu di mana gitu. Mau belajar ke siapa gitu kan. Terus misalnya dia cari yang udah nasional gitu ya, atau enggak emang dia pekerjaannya memang dari voice over talent, itu mereka nggak tahu harus ke siapa gitu. Dan kebetulan saya juga tergabung di komunitas voice over, akhirnya banyak mengenal orang-orang yang memang dia sudah berprofesi di situ. Nah itulah yang saya bawa ke Balikpapan gitu. Jadi sekarang itu lebih ke solusinya kalau kalian pengen belajar voice over, hubungi kami gitu. Ceritanya sama Mami, Yosi dampaknya apa hubungan dengan IKN? Ya pasti karena makin banyak kebutuhan ini ya Mbak Yosi ya. Kebutuhannya ya. Banyak kebutuhan sih Mami, daripada cari di luar kan kenapa nggak yang orang dalam aja gitu. Karena dalam mungkin yang teman-teman yang di IKN sendiri yang sekarang lagi producing something itu mereka juga mikir di sini ternyata belum ada nih ininya ya, ternyata sebenarnya teman-teman IKN mungkin udah siap cuman memang belum terlihat karena ngerasa masih daerah di ujung Kalimantan. Iya, kalau nanti karena di IKN sendiri ya di PPU mungkin belum gitu, tapi kan kita kayak apa ya, ngehadang dulu gitu loh di Balikpapan aja nih gitu kan. Di sini sudah pembangunannya sudah cukup baik sih ya gitu dibandingkan di IKN yang baru memulai, dan nanti nggak mungkin dong ujuk-ujuk misalnya industri itu diadakan di sana gitu, mungkin akan bertahap ya gitu. Mudah-mudahan sih semuanya akan ada dari di sekitar IKN itu sendiri ya. Oke. Nah, kalau Mak Atun sendiri, apa nih Mak Atun value dari usahanya Mak Atun? Dilihat dari tadi ada si kepiting, kemudian ada si kopi. Nih, kesinambungannya apa Mak Atun? Boleh Mak Atun silakan. Gimana ini bingung saya kalau kesinambungan.
maksudnya Mbak? Ini sama, Iya, sama. value-nya apa? Oh, Sebenarnya menjawab solusi apa ya? Kayak kalau anak ya. WPC ditanya value pasti nggak asing sih. Value-nya Iya, itu nggak sih. Soalnya satu, pusingnya di situ. saya pernah dengan Bapak Perintis Kaltara ya almarhum. Dia itu juga Bapak pendiri Provinsi Kaltara, sudah almarhum. Kebetulan beliau itu juga guru saya karena beliau juga basicnya seorang dokter. Dulu-dulunya saya begitu datang di Tarakan itu eh, direktur rumah sakitnya beliau dan saya banyak digembleng di situ karena kalau kita baru lulus itu kan maklum lah ya belum banyak pengalaman dari situ saya itu juga banyak pengalaman dari beliau. Jadi waktu saya memperkenalkan produknya, Don, kamu itu bikin apa? Bikinnya kayak gitu. Ih, Bapak ini meremehkan sama UKM dalam hatiku. Dipikir enak, bikin walaupun kita ini, maksud saya tuh bikin tadinya Mbak rengginang, tapi dari rumput laut. Nah, itu kadang-kadang itu jelas sekali tambahan. Kadang-kadang nggak mau jadi, nggak mau ini. Dan itu dan ada ikannya. Akhirnya tidak saya bentuk lagi untuk memudahkan kami ini, tapi rasa tidak jauh. Komposisi tetap sama. Akhirnya saya bikin ini cheese steak rumikan, hanya ketambahan keju. Kalau dulu rumput laut sama ikan itu saya bikin berbentuk rengginan. Dan itu penanganannya agak sulit, pengemasannya juga sulit, terus tidak tahan lama karena angin sedikit sudah melempem. Akhirnya saya bikin cheese steak, ya alhamdulillah ini bisa bertahan bagus selama gitu. Jadi di filmnya itu saya tuh ngapain tuh cuma begitu, sudah di IB, sudah jadi pengurus, jadi wakil ini kok sudah jadi sekretaris, maksudnya kok ngembangkannya di situ. Tapi hobi saya memang hobi ini sih, hobi masak, hobi di dapur. Jadi sampai saya brand Ma'atun itu juga waktu itu di WPC dapatnya. Kalau di kantor dipanggil apa itu Bu bilangnya. Saya dipanggil Mak, Pak, karena kebiasaan nyambel. Oh sudah, bikin aja brandnya Ma'atun. Nggak usah bingung-bingung. Tadinya sari laut diketawain. Sari kok laut ada sarinya. Banyak sarinya sih dia minum. Akhirnya itulah kami dapatkan Ma'atun ini juga dari WPC. Nah, jadi saya betul-betul ya merasa yang tadinya gimana dengan adanya saya diikutkan dengan sebetulnya yang seharusnya jadi anak saya ya, karena mamanya itu teman, yang LO-nya itu Mbak Tri Utami, itu pantas jadi anak saya sih sebetulnya. Tapi beliaulah yang sangat memacu saya dan banyak sehingga saya mendapatkan banyak guru, banyak pengalaman, banyak semuanya lah di situ ya. Saya terima kasih sekali juga sama WPC karena dari sini, dari mental, dari semuanya saya dapat gemblengan itu. Dan sehingga belajar pun sampai sekarang kami harus tetap belajar dan belajar. Oke. Walaupun ini kalau ya. Jadi jangan ini, kalau mau usaha, mau maju, jangan mengenal usia. Nanti kalau saya itu dulu sampai digelar bidan sweet, dialain sweet. Di WPC terkenal dengan sweet. Padahal sweet di situ Swida. Umur saya udah 60. Kalau Pak Yosi tahu kan Swida. Waktu saya memulai itu Pak, sudah mendekati 58 waktu itu. Mami Irma itu. Itulah dialain sweet. Terus kalau digelar sweet ya. Nih kalau boleh tahu kalau si Ma'atun sendiri penjualannya ada di mana aja nih untuk produknya, Mak? Sekarang sih kayaknya menyeluruh ya. Karena sudah. Tadi udah ada di luar negeri juga ya? Ya, Malaysia sudah. Ini Malaysia, Brunei, dan kebetulan kemarin itu ponakan saya itu kerja di kapal pesiar punya Jerman sebetulnya, tapi operasinya mulai dari Boston sampai ya nanti mengikuti arah itu Bermuda ya, kelautan Bermuda itu yang tiga itu sampai nanti ada kadang-kadang ya ada di Asia, ada di Amerika, dan ini dia membawakan ini Mbak, promosi mengenalkan ambil dijual.
kebetulan dia bagian restorasi, jadi mungkin dari situ bisa. Berarti, nah sekarang udah kalau yang di Indonesia sendiri dijualnya secara online atau offline? Gimana ini, Maatun? Online juga offline. Kalau untuk di sini offline, untuk di Kota Tarakan dan Kaltara ini offline. Udah ada di toko oleh-oleh ya? Di toko oleh-oleh ada offline. Tapi yang gencar tetap dari online. Katanya tamu nambah langsung, mungkin dipikirnya kalau teknik penjualan kita ini kan harus konsekuen ya sama reseller sama ini, padahal sama aja biar beli di sini juga nggak ada fee-nya sama kan, kita harus sama apa harga. Nah itu ilmu nggak harus sama, jadi tetap aja. Tapi tetap beliau tuh mencari ini ya, sumber utamanya mungkin gitu, karena ada di sini tamu-tamu tuh mesti singgah. Kebetulan juga kami sejalan dengan ke bandara sih, Mbak. Jadi jadi ada beberapa di reseller juga yang di sana, di toko-toko di toko oleh-oleh. Terus kalau online-nya ada di Tokopedia atau ada di mana? Di Shopee, Blibli sama Bukalapak. Itu semua bantuan di Jakarta ya, juga ada ya, bisa di UMKM, karena kami kebetulan saya juga ini ya Telkom Mbak, BUMN, jadi banyak bantuan binaan BUMN. Itu kebetulan di sini difokuskan, setiap daerah lain-lain ya, kayak Nunukan BUMN dipegang BUMN, terus ini mana, padahal semua juga ada yang perbankan. Kebetulan saya di bawah naungan Telkom, sehingga kita di pemasaran tadi UMKM dan pelatihannya terus Bukalapak untuk Blibli. Kalau Bukalapak itu dari daerah, Blibli dari Telkom, dari BUMN tadi, selain Padi UKM ya. Satunya Bukalapak itu Shopee ini dari yang Shopee yang dari UKM, kalau Blibli dari BI. Lalunya perbankan. Jadi juga di Jakarta juga ada ya, di Karya Perempuan ya. Oh ya, Karya Perempuan juga kemarin bulan Oktober atau September ya, yang di PSD. Serpong Damai yang pameran di situ melalui di Rindakok Kaltara ya. Berarti sering ikutan bazar gitu ya, Maatun ya? Iya, karena kami sudah tingkat ini, jadi kemarin itu kan kita di kurasi itu hanya seluruh provinsi itu sekitar 30, itu pun banyak meronor-ronor, mungkin sekitar tinggal 20-25 lah yang terus lulus sampai di ini selesai mengikuti pelatihan ekspor. Itu kita ya diinkubasi dulu ya, terus sampai pelatihan itu sampai kita kemarin diperkenalkan dengan apa istilahnya medsos lewat luar ya, pasar-pasar luar itu kenalkan dengan ininya owner-ownernya juga, jadi dibantu nanti lewat urok, lewat trade key, itu semua kita sudah difasilitasi di situ sama pendampingnya. Iya. Sekarang aku pengen tahu nih strategi usaha dari Mbak Yosi sama Maatun. Kalau Mbak Yosi kan memang kan fokusnya di jasa event organizer sama tadi yang VO itu ya. Nah, strategi usaha yang Mbak Yosi lakukan untuk mengembangkan usaha ini apa aja, Mbak? Tadi sih kolaborasi ya Mbak. Jadi nggak hanya bikin eventnya itu sendiri gitu. Jadi sekarang kan ada nih dibantu sama adik ya, bagian awalnya cuma bagian dokumentasi gitu, tapi lama-lama mencoba itu jadi satu divisi sendiri yang kalau misalnya teman-teman lagi butuh kita butuh yang ini dokumentasi video atau foto gitu, nah itu bisa kita ambil gitu, karena kan satu event besar itu
kadang butuh ya yang kayak gitu. Jadi butuh beberapa tim dokumentasi gitu. Nah, itu kita coba masuk ke situ. Gitu. Nanti ada kebutuhan apa lagi nih gitu yang misalnya kebutuhan di acara, mengorganize acara gitu. Ya kita bisa bantu di situ. Jadi ada event-event yang kita bikin sendiri, ada yang kita kolaborasi sama teman-teman gitu. Terus sama satu lagi kita mencoba kolaborasi dengan beberapa pemateri yang dari luar gitu ya. Yang biasanya kita nanya dulu nih, pengen datengin siapa nih gitu ya. Terus akhirnya kita hadirkan itu gitu. Baik itu online maupun offline. Jadi kan kita harus hitung budget juga ya. Kalau misalnya mendatangkan itu kira-kira pesertanya berapa. Tapi kalau dengan online pesertanya bisa lebih banyak ya kita pakainya online gitu strateginya. Berarti strategi Gitu, usahanya lebih sharing something dulu ke audiens, kira-kira apa kebutuhan mereka gitu ya. Iya. Baru nanti tim tim Cafe Pro mau rumuskan kira-kira kita mesti bikin ini nih, bikin ini gitu. Kayak gitu. Iya, biasanya gitu, Oke. Kalau Matun sendiri strategi usahanya seperti apa kalau boleh tahu Matun? Ya, sama aja mungkin Mbak ya, kita yang paling penting itu kolaborasi. Kita juga terima kasih sudah sama CSR, juga pemerintah daerah itu sangat mendukung sekali. Setiap ada event-event itu mesti mengundang kita, tapi tidak semua. Kalau semua diundang mungkin tempatnya juga ada ini, jadi kita juga melalui kurasi Mbak ya. Mungkin siapa yang bisa kurasinya dinilai, tapi alhamdulillah walaupun sudah tua ya tertatih-tatih tapi lulus saja gitu ya. Dari tadi udah tua, tapi ternyata sebenarnya yang tua itu yang lebih dipercaya ketimbang yang masih ini kayaknya nih Kak. Berpengalaman. Lebih dianggap berpengalaman. Orang pakai kuis kurasi terbuka. Terbuka kan penilaiannya juga terbuka, semua tahu kan. Yang penting ya kita ikutin aja pokoknya, maju terus, nggak usah malu, nggak usah takut ini. Mau nggak mau nanti waduh saya mau ikut ini, besok ini ada acara ini, ada gelar produk di sini, ada tamu, ada event ini, ada event ini. Mau nggak mau kita memacu juga dengan kelompok-kelompok kami nih Mbak, kelompok-kelompok kami nih, ayo besok ada ini loh, kita harus produksi, harus ini. Nah kebetulan Mbak, saya itu membawahi 2 kelompok. Kalau saya kerja sendiri tidak mungkin kan, nggak bisa istilahnya. Kalau lingkungan saya sendiri, nah itu dari kelompok Polaksar Perikanan. Mungkin pernah dengar kan Mbak, kelompok Polaksar itu pengelola, pelaksana dan pemasar dari perikanan, yaitu mayoritas anggotanya itu istri-istrinya nelayan. Juga mereka ya yang suka kuliner juga sih, tidak semuanya. Karena lingkungan kita juga lingkungan nelayan yang dikelola juga mungkin potensi yang ada di daerah. Dari itu kelompok 1 anggotanya 10 orang plus ketua dan sekretaris. Yang kelompok kedua, jadi aseptor KB kami itu di situ ada namanya P2, upaya peningkatan penghasilan keluarga aseptor. Dari situ syaratnya aseptor yang berjangka panjang ya. Kalau saya pil suntik itu tidak laku. Jadi yang ikut IUD, ikut susu, itu MOW, steril maksudnya. Itu baru anggotanya ya. Karena lingkungan kami, jadi kami kolaborasi semua lah. Ya, gini. Jadi ada kelompok aseptor yang anggotanya juga lingkungan sini, karena mayoritas kita ini daerah perikanan ya, yang dikelola juga ya. Sehingga insya Allah tidak akan kesulitan bahan baku, juga kesulitan tenaga ya untuk ini. Mereka yang penting kita bagaimana menyupportnya biar ibu-ibu ini keras, mau bekerja keras dulu. Kalau mau pas kita habis kan otomatis kita harus cepet-cepet ini. Besok permintaan dari provinsi habis ini, minta berapa ratus piece. Dengan begitu kita kan juga harus geraknya juga harus cepat, harus keras. Berarti kalau dari Matun sendiri untuk strategi marketingnya melakukan banyak networking gitu ya Matun ya? Ya. Jadi nanti ya kalau yang datang ke sini nih ya sambil, tapi alhamdulillah hampir 30% sih
yang dari tamu-tamu tuh. Tapi kebanyakan selain dari toko oleh-oleh juga dari adanya event-event itu. Karena di sini tuh sering pemerintah daerah itu sering adakan event-event ya, dari luar. Oke. Karena kami provinsi baru harus lebih rajin, mungkin kita lebih menggali lebih banyak mengundang, meningkatkan potensi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang baik Mbak Yosika sama Mbak Atun ini udah memberdayakan berapa karyawan. Mbak Yosika sendiri udah ada berapa yang menjadi karyawannya? Kalau karyawan tetapnya satu aja yang jaga toko ya. Jadi kayak apa namanya? Yang lainnya untuk IO itu cabutan gitu, Mbak. Jadi kalau memang kita mau ada event baru kita ajakin yang lain. Gitu. Gitu. Ya. Jadi yang jadi nggak banyak satu sih kita satu itu yang memang ya kayak ngurusin apa ya administrasi, kemudian ada ya apa-apa yang kita siapin sebelum bikin event ya gitu, itu karya tetap, tapi lain-lainnya kita cabutan aja. Kolaborasi. Oke. Kalau Matun udah ada berapa karyawan sekarang? Kalau yang tetap itu 4. Jadi tapi kalau yang selain kelompok ya, yang kelompok itu yang 20 ini juga sama. Oh, yang berarti kelompok usaha itu ya? Terus ada lagi ini juga yang musiman, Mbak. Kalau umpamanya musim kepiting. Musim kepiting yang Little Crab tadi, kepiting mini itu kalau musim kita memerlukan banyak orang. Jadi tetangga-tetangga mangraya siapa mau yang mau digiring-giring gitulah semuanya. Itu karena harus bersihkan satu-satu kan, buangin. Si bayi kepiting tadi itu ya. Bukan bayi, Mbak, nanti saya dimarah perikanan nih. Little fisiknya kecil. Kecil ya, bukan baby ya. Bukan baby. Oh iya. Saya salah ngomong jadi salah kata jadi salah persepsi ya nanti ya jadinya ya, mohon maaf. Jadinya Little Crab. Kalau dia nggak bisa begitu lah, memang nggak pintar. Jadi sebenarnya Little Crab itu sudah jenisnya kecil. Yang jenisnya kecil, kepiting kecil. Ya mungkin yang tadi kata Mbak Atun di awal ini kepiting yang lahir dengan cacat itu kali ya. Jadi namanya Little Crab. Gitu nggak sih? Sebenarnya bukan lahir cacat, cacatnya itu karena bentuknya nggak sempurna. Nggak sempurna. Ya. Jadi tadi saya pemikiran karena kita pikir little itu baby, itu salah. Beda konteks, beda konotasi nanti jadinya. Oke, Little Crab. Itu yang bagus itu yang bagus itu bikin bibit, Mbak. Nanti dikembangkan lagi, dikerambah di pinggir ini sudah size, sudah besar gitu, size besar itu jadi ini kalau yang sudah cacat mau dibesarkan juga nanti cacat. Nah, itu yang diambil ya. Kita juga pilah-pilah gitu, tidak sembarang asal. Tidak merusak ini ya, tidak merusak ekosistem intinya. Tidak merusak ekosistem, juga tidak merusak pasar kan. Kalau dia mau bisa dikembangkan menjadi nanti ekonomisnya lebih tinggi, nah, seperti yang apa ya? Kalau sudah Imlek itu, Mbak, tahun-tahun baru Chinese itu kemarin mencapai per kilonya itu bisa 800, turun 600 nanti turun lagi. Kalau yang harga biasa itu 300-an. Jadi kita kan tidak merusak ekonominya orang lain juga. Jadi kita tetap sama-sama bisa jalan, bisa tinggi, ekonomi daerah juga bisa meningkat terus. Amin. Nih aku mau tahu nih untuk target dari Mbak Yosi dan Mbak Atun untuk di tahun 2000. Kalau tadi kan kalau Mbak Yosi sendiri kan memang lagi, tapi kan bayinya udah lahir kan ya sekarang ya. Kemarin kan di 2020 tuh bayinya nggak jadi lahir, tapi sekarang udah lahir ini kan. Walaupun masih baby kan. Nah pasti ada nih kepengen target dan impian Mbak Yosi di 2-3 tahun ke depan, apalagi dengan perkembangan mendekati IKN yang hampir sudah mau jadi dan mau pindah ini kan. Kira-kira targetnya apa, dan Mbak Atun sendiri target ke depannya apa mendekati IKN yang sudah mau selesai ini, kira-kira mau ngapain lagi nih dari usahanya masing-masing. Silakan Mbak Yosi. Impian ya.
Kalau impiannya dari dulu adalah jadi ini ya Mbak, apa namanya, kalau bisa dibilang IO yang selalu diingat gitu ya, IO yang selalu diingat baik itu dari siapapun yang berkolaborasi sama kita ataupun dari peserta gitu. Kalau kita bilang nih sama teman-teman itu kayak satu IO yang punya memorable ya, apa sih, yang nggak dimiliki ketika dia apa namanya, mengikuti event dengan IO yang lain kayak gitu loh. Nah, kalau impian secara finansial ya pastinya pengen yang sekarang ini naik ya minimal 3 kali lipat lah ya gitu. Dengan Secara income ya. planning ini secara income-nya gitu. Kemudian kalau secara kolaborasi ya pengennya lebih banyak lagi berkolaborasi dengan kedinasan mungkin ya gitu, dan juga beberapa pemateri-pemateri yang udah kita targetkan lah ya, yang jadi mau lebih dibawa banyak ke Balikpapan gitu. Lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kepada teman-teman di Balikpapan ya, mendekati IKN yang sebentar lagi udah bakalan pindahan nih. Jadi manpowernya juga di Balikpapan udah pada ready ya. Iya, jadi kemarin kan kita udah ikut sertifikasi, jadi harapannya nanti ada beberapa skema-skema lagi yang bisa kita penuhi gitu. Oke. Nah, kalau Mak Atun sendiri targetnya kira-kira mau apa lagi nih Mak Atun? Untuk 2004 ini kita masih ini dalam 2024 ini kita masih persiapan ini ya. Kami kali ini dalam taraf SKP dulu, sertifikat kelayakan pangan, sehingga dengan ini bisa meningkat ke HACCP. Sebetulnya HACCP itu kalau yang penting tempat kita udah layak, udah ini bisa kita dengan apa ya, yang punya sertifikasi itu, istilahnya itu kayak agen lah, bukan agen juga, yang bisa menerbitkan sertifikasi dengan sistem cepat itu sebenarnya bisa, tapi biayanya lumayan Mbak, hampir udah bercepet. Jadi kalau saya maunya ya yang lugas saja lah, walaupun dari bawah, sehingga kami tuh tahu kesulitannya di mana, yang harus kita benahi apa gitu. Jadi kita mungkin lewat jalur yang resmi nanti ini juga ada anggaran untuk HACCP itu untuk daerah. Itu tadi syaratnya ya harus dengan tahap-tahap yang harus kita benahi, harus kita bedongkan. Sehingga karena kami itu kebaya olahan laut, hampir semua negara itu minta yang harus ada HACCP-nya. Dan bebas alat. Itu syaratnya. Oke. Ini kalau boleh tahu nih, kan Matun punya lokasi workshop ya, atau lokasi tempat usaha. Itu boleh dikunjungi nggak sih Matun? Oh boleh, setiap dinas sih datangin langsung ke dapur ke ini. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang mau kosong gitu Mbak ya, di klinik ini kan sebelahnya spa, jadi yang depan ini memang banyak untuk umum gitu, maksudnya ada privasi, tapi kalau udah masuk ke pintu kedua itu kan itu ada privasi karena di situ pasien-pasien ada privasi. Matun masih ini ya, masih praktek kebidanannya atau spa? Iya, jadi kita ya gedungnya ini satu di mix lah. Tapi yang depan ini istilahnya kan bukan ruang steril, jadi bisa aja semua itu makanya ini lemari ininya ini untuk etalasenya ini sudah di depan, di ruang depan, yang sebelah spa, yang sebelah ini. Jadi yang memungkinkan buat teman-teman kalau mau berkunjung ya. Ya, jadi setiap pengunjung langsung kontak di depan gerbang utama. Juga begitu dapur kami, walaupun kami dapur di atas ya, dapur produksi itu di atas, tapi kami pakai pintu sendiri, pakai jalur sendiri, jadi tidak terhubung dengan klinik, hingga terpisah. Jadi lebih ini ya, lebih higienis ya. Ya, juga tidak saling kegiatan itu tidak saling berpengaruh antara.
antara Oke. klinik dengan ya. Antara klinik sama dari sebelahnya klinik, sebelahnya kuliner kan orang juga bingung ya. Oh, Tapi enggak. karena udah karena sudah diatur dengan baik jadi nggak ngebingungin yang berkunjung gitu. Ya, Oke. jadi seolah-olah terpisah kalau dilihat dari luar. Ada satuan, masih satu gedung. Tapi di pintu dari depan itu terpisah. Sehingga enggak rancu nih mau masuk ke UKM-nya atau mau ke klinik. Cuma etalasenya yang saya depankan, sehingga setiap pengunjung, mau pengunjung klinik, pengunjung siapa, melihat semuanya. Lihat dulu, oh ternyata di sini ada yang jualan, ada yang produksi ini nih, kepiting abon kepiting gitu ya. Atau yang tadinya lagi ke spa langsung beli kopi energi supaya. Terakhir nih untuk Mbak Yosika sama Mak Atun, aku pengen minta saran dan motivasi buat teman-teman wirausaha perempuan lainnya yang mungkin menonton hari ini, yang ikutan live IG hari ini, atau mungkin nanti melihat reels yang kita rekam, karena nanti akan ada rekamannya di IG-nya Womanpreneur Community. Saran dan motivasi yang mau disampaikan kepada teman-teman, baik yang memulai usaha atau mungkin yang sudah memulai usaha saran dan motivasi yang dari Mbak Yosika sama Mbak Atun. Silakan Mbak Yosika. Iya. Pesannya apa ya? Ya pastinya terus bergerak ya. Jangan pernah berhenti ketika kita terbentur satu kendala gitu. Jadi kalau lelah boleh berhentilah sejenak gitu. Tapi nggak usah lama-lama. Harus kembali bangkit gitu ya. Kita harus mewujudkan mimpi. Gitu Oke. Semangat. Karena butuh cuan. Kalau butuh cuan apapun harus kita lakukan ya. Iya, biar cuantik. Biar cantik. Nah, betul ya. Jadi bukan cuan sureng cuan, tapi memang biar cantik. Nah, kalau dari Mak Atun sendiri bagaimana nih Mak Atun kalau pesan dan untuk teman-teman perempuan di luar sana? Ya, jadi kalau mau usaha, nggak usah memandang usia ya. Contohnya saya kalau walaupun sudah nenek-nenek yang seharusnya, karena ibadah itu tidak melulu di atas sajadah, saya rasa Mbak ya. Dengan ini kita bisa mengajak juga sosialisasi ke orang lain sambil belajar, mungkin ilmu kita juga bisa ketular ke yang lain, ke generasi-generasi muda. Dan jangan seperti Mbak Yosita dibilang, jangan dengan terbentur suatu kendala lalu kita ini sekarang banyak alas, kalau mau belajar kemana sih? Nah, dulu saya juga nggak tahu kalau nggak diajak Mbak Tri itu ya. Kita bisa ke WPC. Sekarang sudah terpampang luas WPC itu apa. Sekarang tinggal klik aja, buka HP pun sudah tahu di mana-mana. Karena di situ mulai dari nol sampai kita mau go internasional diajar terus. Saya ngikutin terus, walaupun saya jarang nongol muka saya itu, tapi saya tetap ngikuti bahwa WPC itu sekarang go internasional ya, sampai ekspor sampai apa itu saya lihat WPC tetap mendukung dan memberikan fasilitas serta memberikan jalan. Itu Oke. Jadi jangan terbentur usia ya. Contohnya KFC. KFC dulu mulai bergerak di usia 68 tahun. Nah, iya. Tuh, betul. Mak Atun beda 10 tahun ya dari Pak KFC itu ya. Mak Atun dari 58, Pak KFC dari 6. Jangan mau kalah. Seru banget pembicaraan sore ini dari dua perempuan yang datang dari kota di ujung sana, satu dari Kaltim, satu dari Kaltara, dengan misi yang sama untuk sharing sama teman-teman semua yang hari ini mengikuti Woman Talk sore ini, bahwa usaha itu apapun bentuknya, apapun jenis usahanya, pasti semua ada kendalanya. Kayak Mbak Yosika yang baru mau lahir ternyata udah
halang pandemi. Jadi kalau bayi lahir keduluan kan prematur, ini bayi nggak jadi lahir itu nggak tahu apa namanya, malah nanti dikandungan kali ya. Tapi pada akhirnya dia juga nggak berhenti, dia tetap melakukan banyak usaha sampai akhirnya muncullah sekarang usaha bayi kecilnya yang bikin voice over ini, dan dengan harapan bahwa nantinya bisa menjadi bekal buat teman-teman yang sedang bersiap untuk kehadiran IKN. Jadi jangan IKN lahir tapi semuanya tetap ngambil dari Jakarta, ya buat apa teman-teman atau yang emang sudah ada di dekatnya ya, sayang sekali. Jadi Mbak Yosika sudah menyiapkan teman-teman dan amunisi apa saja yang harus disiapkan ketika nanti IKN ada gitu. Sementara dari Maatun sendiri keren banget, usia tua itu bukan suatu alasan untuk kita tuh berhenti. Dari seorang bidan udah cuma dengar ada kepiting yang tidak lahir dengan tidak normal langsung tergerak hatinya, gimana caranya nih supaya dari ketidaknormalan ini bisa menjadi sesuatu. Dan alhamdulillahnya malah tidak hanya bernilai ekonomis kepada Maatun sendiri, tapi kepada warga sekitar semua yang lain. Jadi melakukan banyak hal, bisa bantu bersihin, bisa bantu produksi, dan ya akhirnya menjadi sebuah ekosistem yang saling bermanfaat satu sama lain. Seru banget ya, bahwa semua apa yang kita lakukan sebenarnya bisa memberi manfaat jika kita lakukan hal ini dengan penuh cinta tentunya. Terima kasih banyak Mbak Yosika dan Maatun sudah bergabung sore ini. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik yang menonton sore ini atau nanti mungkin lihat reels kita di IG-nya Womanpreneur Community. Sukses selalu dan sehat juga untuk Mbak Yosika dan Maatun. Sampai ketemu lagi. Siapa tahu nanti suatu hari kalau aku sama Maatun, kalau sama Mbak Yosika kita udah pernah ketemu ya waktu kemarin kita mampir di Balikpapan. Tapi kalau sama Maatun belum pernah ketemu, tapi saya udah pernah makan kepitingnya waktu itu dibawain sama Mami. Itu enak banget. Udah, tapi sayangnya isinya sedikit karena tadi itu ya little crab, jadi isinya sedikit banget. Dan ya isinya sedikit. Nah, mungkin juga saya jadi pengen minum kopi energiknya. Ini kita lihat kalau kita perempuan minum kopi energik itu bakalan seenergi ke apa gitu ya. Maatun sehat-sehat ya. Semoga kita bisa nanti suatu hari nanti ketemu. Nanti mungkin saya main ke Kaltara. Kita ada program Womanpreneur Community kembali di Kaltara. Nanti kita ketemuan dalam keadaan yang semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semua puasanya lancar. Dan ini kalau di sana belum maghrib kan? Di sana masih jam 5 ya? Oh belum, tapi udah mau siap-siap ini ya bikin. Oh, tapi udah siapin takjil atau belum? Belum beli ya? Udah di sini nih. Di sini mau langsung war takjil. Teman kita yang nyiapin. Udah ada yang siapin. Ya udah. Kalau yang mau siapin silakan langsung war takjil. Kalau saya mau bikin es buah dulu. Terima kasih banyak semua teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sampai akhir jadikan. Amin.